Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran audiens yang telah menonton video saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta nikmat sehat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Silviana yang akan membawakan kultum dengan tema penyakit hati. Rasulullah menjelaskan bahwa di dalam tubuh itu ada sepotong daging yang apabila kalau misalnya kita baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Akan tetapi kalau misalnya kita sakit, maka seluruh tubuh itu juga akan ikut sakit. Nah, daging itu namanya hati. Hati itu merupakan kunci dari kesehatan tubuh dan juga akar dari penyakit. Kalau misalnya hatinya sakit, ya otomatis juga tubuh kita akan sakit. Bisa jadi stres, penyakit jantung, stroke, gula, dan beberapa penyakit lainnya. Untuk itu, kita harus menjaga tubuh kita dan hati kita supaya tetap sehat. Dalam Islam ada beberapa penyakit hati nih. Yang pertama, TBC, terlalu banyak curiga. Curiga yang berlebihan itu seringkali merusak suasana hati. Bahkan nggak cuma di diri kita sendiri, tapi bisa merusak hati orang lain. Curiga terhadap istri, terhadap suami, terhadap teman, tetangga, saudara, itu bisa menumbuhkan benih-benih permusuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa membangun pikiran yang positif, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Karena pikiran positif itu bisa menjadi motivasi yang kuat supaya kita tuh bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Terus penyakit yang kedua itu ada flu, fitnah melulu. Dalam sejarah Islam ada sejarah sebuah kisah besar tentang fitnah yang menimpa Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah difitnah berbuat selingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan. Orang-orang munafik itu menyebar fitnah dalam rangka mendiskreditkan keluarga Rasulullah. Jadi dengan mereka menyebarkan fitnah, itu mereka berharap bahwa Rasulullah beserta keluarganya itu akan kehilangan kepercayaan dari kaum muslimin. Nah, di antara sesama orang beriman, itu kan kita harus tumbuh sikap saling mempercayai. Nah, kalau misalnya kita dengar ada berita jelek nih, kita tuh harus bertanya-tanya terlebih dahulu, apakah berita ini itu benar atau tidak. Jadi kita harus cross check terlebih dahulu. Jangan langsung menyimpulkan bahwa berita itu tuh benar. Lalu setelah itu ada penyakit yang ketiga itu AIDS. Ange, iri, dengki, sirik. Allah itu melarang kita iri pada orang lain loh. Apalagi kalau misalnya orang lainnya itu tuh dia mencapai kesuksesan yang padahal itu tuh merupakan usahanya dia sendiri gitu. Tapi dalam Islam kita juga boleh iri kok, tapi ada syaratnya. Iri dalam bersedekah dan juga iri dalam ilmu. Nah, kalau misalnya dengki tuh parah lagi nih dari iri. Dimana kalau misalnya orang yang dengki ini dia tuh merasa nggak senang banget, merasa susah banget kalau misalnya orang lain tuh merasa senang dan orang dengki itu merasa senang kalau misalnya orang lain itu merasa susah gitu. Nah, jadi orang yang dengki itu tuh biasanya ingin mencelakakan orang lain seperti dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Lalu selanjutnya ada penyakit asma, amat senang menggunjing aib. Penyakit ini tuh kayaknya udah jadi kebiasaan di negara kita ya. Coba kalau misalnya kita lihat di televisi, lihat di sosial media, itu kan rating yang paling tinggi itu kan dari acara-acara gosip. Nah, hal ini tuh bukan semata-mata kesalahan dari pihak TV atau dari pihak media sosialnya, tapi karena kita itu senang menontonnya, senang senang membahasnya juga. Nah, gibah ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12, kalau misalnya kita menggibah, itu tuh berarti kita sama aja memakan bangkai saudara kita sendiri. Ih, ngeri juga ya. Oleh karena itu jangan kita gibah ya. Terus setelah itu penyakit selanjutnya itu ada asam urat. Amat senang memamerkan aurat. Hari ini coba deh kita lihat di media television. Terus habis itu di media sosial lainnya juga. Banyak acara yang memajang auratnya mereka. Nah, mereka itu juga menganggap bahwa inilah masyarakat modern. Kalau misalnya dia menunjukkan aurat tuh berarti ini loh masyarakat yang modern gitu. Bahwa inilah kemajuan gitu.
Mereka menganggap kalau misalnya kita pakai jilbab, menutup aurat, pakai yang syar'i-syar'i, itu tuh sebuah suatu kemunduran. Oleh karena itu, Rasulullah itu mengabarkan bahwasanya di akhir zaman nanti akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah Rasulullah lihat. Salah satunya itu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tuh tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya itu udah tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Terus setelah itu untuk penyakit hati yang terakhir itu migrain, malas ibadah, gemar bermain. Manusia itu kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu kan bukan berarti cuma hanya sholat, puasa, zakat, haji, akan tetapi seluruh aktivitas kita itu mengandung nilai ibadah kalau misalnya niat kita itu emang ibadah. Dunia itu memang tempat yang penuh mata dan lahun, gemerlap, kenikmatan dan kesenangan. Tapi kita sebagai umat muslim, hendaknya kita tidak terlena dan melupakan tujuan hidup yang dituntunkan oleh Allah. Baik saudara-saudara, saya cukupkan untuk kultum dengan tema penyakit hati. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjauhkan diri dari penyakit hati dan menjadi kaum muslim yang sehat dan kuat baik jasmani maupun rohani. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.